Yo, assalamualaikum. Perkenalin nama gua Putra. Di sini channel baru ya, Iseng-iseng United. Video pertama gua by the way. Gua mau coba ngenilai dan ngasih rating. Gimana sih sejauh ini transfer Manchester United di musim panas 2002 ini? Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu Tyler Malaysia dengan nilai transfer 15 juta euro. Gua kasih rating A. By the way, sorry ya kalau ada suara motor kalau kayak gitu. Ramai soalnya jalan. Ya, gua kasih nilai A. Kenapa? Karena menurut gua transfer ini sangat bagus. MU membutuhkan back kiri yang dinamis. Kebetulan Malaysia ini tipikal pemain bertahan yang seperti itu. Dalam penyerangannya bagus, dalam bertahannya pun bagus gitu. Dalam 3 pertandingan terakhir bisa kita lihat semuanya kalau Malaysia ini benar-benar solid. Ya sedikit mengingatkan gua dengan gaya permainannya Patrice Evra ya. Semoga aja sih dia bisa konsisten, dan dengan terus konsistennya ini bisa ngasih saingan, bisa ngasih persaingan ya ke Luxau. Yang kedua itu Christian Eriksen. Christian Eriksen gue kasih nilai A+. Jujur pertama-tama pas dengar kabar Christian Eriksen akan pindah ke beberapa klub besar, gue mikir sih dia akan ke Arsenal, tapi ya alhamdulillah akhirnya berlabuh ke MU. Buat gue Eriksen adalah salah satu pemain tengah yang berkualitas ya, dari segi pengalamannya, dari akurasi passingnya yang luar biasa, serta umurnya yang 30 tahun, umur yang sangat matang untuk pemain tengah. Dan yang buat gue sangat terkejut ya, harganya itu free transfer gitu. Dia datang ke MU itu secara gratis, dan ini buat gue bener-bener A+, bener-bener luar biasa kedatangannya. Dia bisa bermain di posisi menyerang di posisinya Bruno, dan sekarang kan di beberapa pertandingan ini lebih ke belakang di posisi di playmaker ya, bener-bener di tengah gitu. Dan buat gue ini yang dibutuhkan MU sekarang sih, seorang di playmaker, dan alhamdulillahnya Eriksen bisa cukup bagus untuk bermain di posisi ini. Oke, yang berikutnya Lisandro Martinez, The Butcher, dengan harga 53 juta euro. Gua kasih rating A. Ya, back tengah yang banyak pundit Inggris bilang terlalu pendek katanya untuk bermain di Liga Inggris dan akan keteteran. Tetapi dalam 3 pertandingan terakhir membuktikan bahwa dia tampil luar biasa itu. Dia cukup solid, tinggi badan bukan jadi masalah. Di 2 pertandingan awal sih emang keteteran, tapi kita lihat sendiri ya tandemnya siapa, Harry Maguire. Buat gua ini transfer yang cukup penting karena MU tuh kurang pemain bertahan, pemain center back yang berkualitas. Sempet awal-awal tuh gue mikir Timber yang akan datang, tetapi ternyata Lisandro Martinez. Dan jujur gue cukup terkejut dengan penampilannya di 3 pertandingan terakhir ya. Sangat solid dengan Paran. Gue sangat impresif dengan bagaimana dia
melakukan tackle-nya, timingnya begitu pas, terus bagaimana cara dia mendapatkan bola-bola atas itu dengan tinggi badan yang tidak terlalu tinggi itu luar biasa buat gua. Dan yang sangat gua suka dia tuh terlihat sekali passionnya itu, wah, semangatnya itu kalau ngelakuin tackle tuh bener-bener langsung hantem. Dan ini yang menurut gua yang hilang dari MU, pemain-pemain yang bener-bener fight for the club ya, benar-benar bertarung untuk klubnya. Dan gua harap duel dia bersama Paran itu solid sampai akhir musim, sehingga ya kita gak ngelihat Harry Maguire lagi lah. by the way gue bukan fansnya Harry Maguire ya. Sorry. Yang keempat itu kedatangan Casemiro. Nah yang ini yang gue kasih nilai B dengan nilainya itu 60 juta euro plus ya, bisa dibilang 70 juta lah. Jadi gue data-datanya dari Footmob ya, dari aplikasi HP dari situ. Ini salah satu transfer yang nggak diprediksi, gosipnya itu sebentar langsung jadi ini. Bener-bener gue sempat mikir ini kayak panic buying gitu. Dan beberapa pengamat bola pun kan bilang kalau MU agak panik, tapi gue agak sedikit setuju sih. Tapi yang datangnya Casemiro gitu ya, kita tahu lah kualitas dia kayak gimana di Madrid. Dan beberapa musim ke belakang emang kita kan kelemahan kita tuh di gelandang bertahan gitu. Kita tuh gak punya stok di sana, hanya ngandelin McFred aja yang kita tahu penampilannya tuh ya kurang memuaskan lah, kurang maksimal. Kenapa gua kasih B? Karena pertama nilai transfernya yang bukan cukup ya, mahal untuk usia 30 tahun gitu. Dan ya terkesan di sini manajemen MU panik ketika kita kalah di 2 pertandingan awal. Dan fans kan di Inggris melakukan demo ke Glazer out gitu kan, langsung ada lah Casemiro. Kasarnya ini buat apa ya, buat ngalihin perhatiannya lah fans MU yang demo. Nih gua kasih Casemiro kasalnya gitu. Oke, yang paling terbaru itu Anthony ya, gua kasih nilai B juga, 96 juta euro plus yang jadi 100 jutaan lah. Ini yang gua denger sih, yang gua baca-baca kalau ETH itu bener-bener ngebet banget ke Anthony gitu. Di selain Frankie De Jong ya, yang selain Frankie De Jong itu Anthony yang bener-bener ngebet, karena ya emang MU tuh butuh winger sekarang, terutama di sisi kanan ya. Kita kurang winger yang skillful dan kreatif gitu, hanya Rashford, Sancho, Elanga kan tahu sendiri masih muda lah dia. Sedangkan Rashford masih belum ke peak performanya, dia masih angin-anginan dari musim terakhir ini. Sancho ya di musim ini mulai menemukan permainannya lah sedikit-sedikit. Dan kedatangan Anthony ini sangat penting karena dia yang tahu gaya permainan ETH. Tentunya gue harap sih langsung bisa berkontribusi dengan baik ya, tapi ya kita tahu sendiri dia dari Liga Belanda datang ke Liga Inggris pasti perlu adaptasi ya. Semoga aja nyetelnya cepet gitu sama skuadnya ETH sekarang. Sorry. Ya gua harap sih si Anthony bisa bikin penyerangan Manchester United itu lebih kreatif aja untuk cari gol, untuk cari peluang. Karena di 3 pertandingan ini kita
menang cuman 2 gol, 1 gol, susah banget gitu buat nyetak lebih dari 1 gol. Dan kenapa gua kasih B ini karena harganya aja sih, harganya satu kemahalan. Karena harga kemahalan bisa jadi ngasih pressure ke tekanan ke si pemainnya gitu. Dengan harga segini kok penampilnya segini gitu. Kan biasalah media suka dikait-kaitkan dengan kayak gitu. Dan ini murni sih karena bodohnya manajemen Manchester United. Leletnya minta ampun ini. Sehingga Ajax ngasih patokan harganya jadi tinggi gitu. Karena kelihatan banget MU lelet dan dalam dalam negosiasinya belum lihai lah, masih kacau kata aku. Nomor 6 ini yang paling baru di tadi pagi ya, dapat beritanya Martin Dubravka B sih kalau kata gua, ya pinjaman. Ya ini kalau buat gua untuk rotasi De Gea ya. Karena Tom Hinton kata gua enggak lah, kurang gitu. Dan jujur gue kurang tahu ini Martin Dubravka ini kayak gimana. Semoga sih ngasih persaingan ke De Gea-nya dan di laga-laga cup kayak gitu, atau kayak pas De Gea agak fit atau cedera, dia bisa tampil dengan maksimal gitu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana nih keseluruhannya di bursa transfer ini? Buat gue sih untuk pilihan pemainnya B+ lah gitu. Tapi untuk manajemennya sendiri C+ karena kenapa? Ya ini dia di 3 pemain yang data awal-awal seperti Malaysia, Eriksen dan Martinez tuh pembeliannya tepat gitu. Pembeliannya tepat, harganya nggak terlalu mahal, benar-benar ya pas lah segitu gitu, dan cepat gitu, datang langsung 3 langsung gitu. Nah sesudah 3 ini datang, musim datang sepi itu, nggak ada berita-berita lagi. Dan puncaknya tuh ya ini ya kayak Anthony waktu masih di kisaran 50 juta kok kayak yang nggak serius itu MU tuh, malah pas harga 100 juta ditebus gitu, pas ditebus. Dan yang bikin gua aneh tuh mereka nebus 100 juta Anthony tapi ke Frankie De Jong kok kayak nawarnya tuh susah banget gitu, harus sesuai transfer marketnya gitu. Dan ini sih yang bikin gua khawatir tuh manajemen tuh kayak gini gitu. Mereka ngedatangin fans seneng, udah gitu ya, udah cukup aja 3 pemain, entah ini manajemennya entah ini Glazernya. Tapi menurut gua sih ya 11-12 lah, Glazer sama manajemen satu keselarasan itu. Dan yang gua khawatirin kalau misalnya terus kayak gini di musim depan, ya si MU transfernya bisa kacau lagi pas zaman Ed sih, itu aja. Tapi moga sih enggak ya, moga memang manajemen ini berbenah gitu. Tapi untuk Glazer out, gua masih tetap Glazer out sih, harus diganti nih pemilik gitu. Nah segitu aja ya teman-teman. Maaf nih, ini video pertama gua masih ada agak-agak bingung, agak-agak grogi dalam berkata-kata. Kalau ada salah kata ya maaf ya. Kalau ada data yang salah atau apa mohon dikoreksi aja. Yuk, assalamualaikum, sehat selalu. Yuk, salam.